MIPA. Perkenalkan, saya Belkis Talita Dewi dengan NIM akhir 87 dari Fakultas MIPA. Perkenalkan, nama saya Maulana Ditya Pamungkas dengan NIM akhir 1113 dari Fakultas Teknologi Pertanian. Perkenalkan, nama saya Aditya dengan NIM akhir 1072 dari Fakultas Teknologi Pertanian. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman dengan NIM akhir 1103 dari Fakultas Teknologi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penerapan SSA di Kecamatan Sumbersari. Salah satu RT di Jalan Jawa, Bapak Didi, mengatakan penerapan SSA di 4 ruas jalan daerah kampus lebih baik daripada parsial hanya di Jalan Jawa. Itu karena dapat membentuk arus lalu lintas menjadi searah. Kepadatan di beberapa jalan pun dapat diminimalisasi. Sistem satu arah yang baik membentuk aliran tidak parsial seperti yang diterapkan di Jalan Jawa, ujar Pak Didi selaku salah satu RT di Jalan Jawa. Jika ditinjau dari sisi kenyamanan, SSA akan membuat jarak tempuh lebih jauh. Tetapi itu dibarengi dengan terpangkasnya waktu tempuh karena terhindar dari antrian kendaraan yang menumpuk. Menurutnya, SSA akan meningkatkan kapasitas jalan tanpa harus melakukan pelebaran jalan. Memang konsep satu arah ini bertujuan untuk melancarkan aliran dan mengurangi konflik. Dengan secara konsisten penerapan upaya tersebut, maka kita optimis penerapan SSA di kawasan kampus dapat berjalan optimal guna meningkatkan faktor keselamatan dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan kampus. Hasil dari wawancara kepada Ketua RT 04 RW 16 Kecamatan Sumbersari, yang pertama latar belakang diterapkannya SSA di Jalan Jawa yaitu tidak siapnya warga Kecamatan Sumbersari dengan membludaknya investasi berupa kos yang hal itu menyebabkan penambahan para pengendara sepeda motor. Selanjutnya, adanya PKL di sepanjang Jalan Jawa yang tidak tertata dengan rapi, sehingga membuat arus lalu lintas tidak terkendali karena pedagang kaki lima tidak menyediakan lahan untuk parkir pada setiap pembeli. Hal yang membuat warga Jalan Jawa menolak SSA. Warga Jalan Jawa menolak SSA karena SSA diterapkan selama 24 jam. Hal itu yang menyebabkan ekonomi semakin bertambah dengan diterapkannya SSA selama 24 jam. Karena para pengendara motor akan melalui jalan yang sangat jauh. Warga Jalan Jawa menerima diterapkannya SSA karena SSA tidak diterapkan selama 24 jam sekarang ini. Warga Jalan Jawa membantu dalam penerapan sistem satu arah dengan mengizinkan untuk menutup portal di saat-saat jam tertentu. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh masyarakat Jember terhadap SSA adalah angkutan umum perkotaan Jember memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut adalah penyimpangan trayek usia kendaraan yang sudah tua dan tidak adanya jadwal keberangkatan yang ketat, sehingga calon penumpang tidak mendapat kepastian akan layanan angkutan kota terutama pada jam tidak sibuk. Hal ini yang menyebabkan angkutan umum bukan menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan kegiatannya. Untuk itu, Kota Jember mampu melayani kebutuhan masyarakatnya. Survei yang perlu dilakukan antara lain survei statis dan survei dinamis. Dimaksud untuk mengetahui kinerja angkutan umum ini, meninjaukan terhadap trayek juga penting untuk mengetahui apakah nanti rute trayek juga perlu diubah. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kinerja angkutan umum di Kota Jember masuk dalam kategori cukup. Hasil analisis memperlihatkan masih menjadi penyimpangan trayek. Faktor muat masih rendah di bawah 50% sehingga belum cukup optimal dalam melayani pergerakan penumpang. Strategi manajemen angkutan umum diperlukan untuk meningkatkan kinerja agar angkutan umum dapat menjadi pilihan modal bagi masyarakat. Faktor penyebab sebagian warga Jember tetap menolak sistem satu arah. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi mulai dari mahasiswa, warga setempat, dan pedagang yang berjualan di ruas jalan tersebut. Sebagian warga mengeluh karena dengan adanya sistem satu arah, banyak pengendara yang seringkali kebut-kebutan, membuat warga yang ingin menyeberang merasa takut, dan lumayan menghabiskan banyak bahan bakar. Bukan hal yang aneh apabila banyak pemilik usaha mengeluh karena penggunaan jalan harus berputar lebih jauh. Jadi, peluang tempat usaha mereka menjadi sepi menjadi sangat besar. Selain warga sekitar, juga banyak mahasiswa Jember yang mengeluhkan hal ini. Durasi mereka berangkat ke kampus jadi tambah lebih lama. Sudah begitu, biaya transportasi membengkak. Padahal sudah sengaja kos dekat kampus. Sebelumnya, mereka hanya memerlukan waktu 3-5 menit. Sekarang menjadi 10-15 menit untuk ke kampus. Mungkin itu sebagian faktor penyebab warga Jember melakukan penolakan terhadap sistem satu arah yang menimbulkan pro dan kontra. Di sini saya akan menjelaskan saran atau evaluasi yang akan saya berikan terhadap permasalahan sistem satu arah yang tetap ditolak oleh warga. Jadi,
sistem satu arah ini sudah sangat meresahkan berbagai warga di sekitar Jalan Jawa Jember karena warga di sana belum siap untuk menerima mahasiswa baru yang akan belajar di universitas yang ada di Jember. Begitu pula kenapa warga ini belum siap, karena banyak kos-kosan yang didirikan dan juga perjalanan juga akan menjadi sangat macet karena banyak mahasiswa baru yang datang. Jadi karena itu pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan sistem SSA, dan sistem itu juga meresahkan warga karena warga harus berputar-putar. Saran yang bisa diberikan adalah kita sebagai mahasiswa harus mampu memposisikan diri kita di negara orang lain. Kita harus bisa menjaga aturan dan mematuhi peraturan yang ada di kota ini. Kemudian sebagai mahasiswa kita harus memiliki kesadaran penuh dan ikut andil berperan sebagai warga yang baik di lingkungan Jember tersebut.